Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalisa Azara dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan membahas tentang tugas dari kelanjutan dari modul 3, yaitu elemen form, method, get, post, and table. Yaitu ada dua soal. Yang pertama adalah buatlah form login dan hasil login berubah. Tampil hasil login yang menampilkan username dan password. Di sini saya menggunakan Laragon. Kemudian kita akan masuk ke source code-nya. Mana ya? Nih. Ini adalah source code yang saya pakai. Dan hasilnya ada di sini. Pertama saya di sini menggunakan metode post. Kenapa post? Karena sesuai modul, post mengirim data secara terpisah dan tidak terlihat di URL sehingga lebih aman untuk data dan sensitif pada saat mengetik di password. Kemudian saya menggunakan elemen input di sini. Mana ya? Ini. Saya menggunakan elemen input type text ya. Ya, di sini saya pakai type text yang kayak gini ya. Untuk username, ini untuk username-nya, dan untuk passwordnya saya menggunakan ini, type password. Nah, agar karakter disamarkan menjadi bintang atau bulan, itu seperti ini. Setelah kita buka, ini tadi saya sudah mencoba, kita coba lagi ya. Pakai beda 24 06 05 1101. Nah, passwordnya saat saya mengetik dia akan berubah menjadi ini menggunakan itu. Bam. Nah, ketika tombol di submit atau diklik, data ini akan dikirim ke hasil login PHP dan ditampilkan menggunakan tag table akal rapi. Nah, ini adalah hasil dari login PHP. Ini adalah source code-nya. Di sini tadi kan saya bilang menggunakan table ya. Nah, ini menggunakan table biar menjadi lebih baik, dan ini password yang saya ketik tadi. Itu muncul langsung di sini saat saya sudah selesai mengirimkan data saya tadi. Nah, di sini saya sendiri ini yang membuatnya dari login PHP. Setelah diklik simpan langsung masuk ke hasil login gitu. Nah, kalau kita klik kembali, sama dia akan kembali lagi ke login PHP ini. Seperti itu. Yang kedua ada form identitas atau KTM. Nah, di sini untuk tugas 2 hasil yang valid variable sama seperti identitas kalian masing-masing ya. Nah, ini source code-nya. Di sini saya mengombinasikan dari beberapa elemen ya input yang ada di modul. Ada text filet untuk nama dan NIM. Ya. Untuk nama dan NIM. Ini. Nah, itu saya menggunakan TF ya. Pokoknya saya menggunakan text filet. Terus kemudian ada radio button untuk memilih jenis kelamin agar hanya bisa memilih satu pilihan. Nah, kita buka dulu aja ya. Nah, ini kan klik buttonnya. Nah, itu ada di sini. Kemudian ada select list atau drop down untuk memilih jurusan. Ini
Saya cuma ngasih 2 contoh. Itu ini. Yang membuat option ini nih. Kemudian dan text area untuk input alamat yang lebih dari 1 baris. Ini text area. Nah, ini bisa kayak kita ngetik panjang yang berbaris-baris. Seperti itu. Kita langsung coba juga ya, kita ulang. Kayak namanya Diakarta Azara, teknik informatika, perempuan, dengan saya kasih alamat Malang, seperti ini. Setelah disimpan, input value, submit value, kesimpan data, langsung masuk ke hasilnya, yaitu di mana ya teman-teman, hasil KTM ini. Data ini kan kemudian ditangkap oleh PHP dan ditampilkan kembali dalam tabel, menggunakan tag ya, tag TR untuk baris, TR ini untuk baris, dan TD-nya itu untuk kolomnya. Nanti jadinya seperti ini tuh, NIM, nama jurusan, alamat, dan tadi yang sudah saya, dan semuanya satu kesatuan, mereka menyambung. Dan jika kalau ini diklik isi ulang seperti yang tulis, maka bakal kembali lagi ke yang tadi. Itu adalah laporan praktikum modul 3 dari saya. Semua elemen form dan tabel sudah diimplementasikan sesuai instruksi modul. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya adalah modul 4. Sebentar ya. Ya benar ini. Nah, di modul 4 ini dengan judul dasar PHP ya. Dasar PHP, di latihan pertama kita nulis kode ini, hapus notasi ininya, lalu jalankan kode di atas, akan apa yang terjadi lalu disimpulkan. Nah, saya sudah coba ini ya. PHP number, ini kita hilangin. Simpan. Kita lihat. Maaf salah. Hasilnya error. Nah, di sini tuh saya belajar cara mendefinisikan tabel kan di PHP. Variabel wajib diawali dengan karakter dolar ya, karena saat kita menghapus tanda dolar pada variabel number atau yang lainnya tadi itu akan menghasilkan error kan, pasti error. Kesimpulannya adalah tanda dolar tadi itu identitas wajib variabel di PHP, dan PHP secara otomatis itu mendeteksi tipe data tanpa perlu kita tulis manual gitu loh. Lalu yang kedua, ini adalah langsung latihan kedua dan ketiga. Amati dan apa hasil dari kode di atas, lalu simpulkan. Sudah ya, selesai kan, kita baca. Variabel ini adalah angka 99 dan ini hasilnya 100 ya, benar ya. Ya, plus 1 ya. Nah, di sini tuh saya menggunakan perintah echo untuk mencetak nilai variabel ke browser. Ya. Makanya langsung seperti ini, langsung menambah. Sedangkan mana. Untuk latihan 3 sendiri sama ditulis di hasil lalu disimpulkan apa. Itu untuk yang ketiga itu hasilnya kayak gini. Nah, di sini tuh saya menggunakan implementasi operator aritmatika.
pakai eco ya. Pakai eco sama matematika. Hasil pengamatan saya ini menunjukkan bahwa PHP itu bisa langsung mengelola angka, baik itu penjumlahan, perkalian, hingga modulus atau sisa bagi menggunakan simbol dari persen. Seperti ini ya. Langsung diselesaikan di sininya sendiri. Nah, untuk yang keempat yaitu ini, di sini tuh disuruh gantiin operator plus itu dengan min, ini ya, ini kan disuruh ya. Nah, kita sudah bikin. Kita belum bikin ya teman-teman. Bentar ya. Tapi saya tadi udah bikin teman-teman. Bentar ya teman-teman. Nah, ini kan kalau tidak diganti kan jadi plus doang kan, jadi hasilnya kan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini kalau diganti jadi kali, error. Maaf ya teman-teman. Kurang kali bagi ya. Kita kurang dulu. Ctrl S, balik ke tadi. Nah, ini nilai awalnya X 4, hasil dari operator X plus berapa sih, bener ya 4 ya? Bentar ya guys, kok salah ya? Bentar ya. Bentar. Nah, ini kan disuruh ganti ya. Kita ketik dulu deh teman-teman. Kita langsung ambil dari sini saja ya, biar tidak pusing. Permisi. Kita karena ini sudah jam segini. Salah teman-teman. Bentar ya teman-teman. Kok enggak mau ya teman-teman? Bentar ya, kayaknya saya ya. Saya lupa ngasih titik koma teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nah, apa ini ya harusnya ya? Bentar ya teman-teman. Enggak kok, benar teman-teman. Benar teman-teman, saya yang salah. Jadi di sini tadi tuh saya sempat mengalami error karena lupa ngasih titik koma di akhir baris. Kemudian kita sudah semuanya ya, dari statement plus, kurang, kali, bagi, modulus, dan akhir 1 dan selesai. Langsung saja ke latihan yang 5.
isikan my name dengan nilai yang lain dan simpulkan. Nah, ini name saya kasih ganti Nadia. Ganti nilainya dengan tes ya. Terus kemudian Samka, your name is girl, welcome to Hunton. Kemudian boom, jadinya seperti ini. Jadi saya menggunakan alur kondisi if ketika saya mengisi variabel my name dengan nama yang berbeda dengan Samkai. Pesan sambutan khusus itu tadi itu tidak muncul gitu loh, yang ini ya. Kesimpulannya, blok kode di dalam kurung kurawal hanya akan dieksekusi jika kondisi di dalam if itu bernilai true. Kan kalau yang awal ini kan another guy itu kan true, sedangkan ini kan false, jadi dia tidak akan nyampe ke dalam isinya di sini gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita ke latihan nomor 6 itu dimana kan disuruhnya adalah gantikan nilai dari variabel destination dengan Amsterdam. Apa yang terjadi jika alur dia kerja dari alur switch. Nah, kita langsung masukkan jebret ya. Nah, tadi Amsterdam teman-teman, destination. Nah, destination Amsterdam, guys. Amsterdam ini kita jadinya bring an open mind. Jadinya itu traveling to Tokyo sama bring lots of money. Nah, karena saya menggunakan switch untuk menangani banyak kondisi, maka alur kerjanya adalah mengecek variabel destination-nya. Nah, untuk menangani banyak kondisi tadi, ini tuh mengganti nilainya dari Amsterdam. Program langsung menjalankan ke bring an open mind. Ya. Nah, penting untuk menggunakan perintah break ini karena agar program itu berhenti dari ini tadi dan tidak menjalankan case di bawahnya secara tidak sengaja gitu. Jadi kalau sudah dari Amsterdam ya sudah sampai sini saja, break tidak melanjut ke selanjutnya gitu loh. Seperti itu. Kemudian yang 7 atau perulangan sendiri disuruhnya kan seperti ini. Ganti increment dengan shortcode plus sama dengan 5. Apa yang terjadi? Ganti looping for dengan menggunakan while dan do while. Jelaskan gimana alur kerja dari looping for, while, and do while. Nah, untuk membuat tabel harga, tentang perulangan membuat tabel harga ya, benar. Pertama kan modifasi increment, saya mengubah kenaikan angka menjadi plus 5 yang berakibat baris tabel menjadi 2 kali lebih banyak dan lebih detail. Kesimpulan alurnya itu untuk perulangan for, semua itu pengaturan ditulis dalam satu baris sehingga itu sangat rapi, sedangkan while itu kondisinya itu dicek di awal gitu loh, dan pada do while perintah itu dijalankan minimal 1 kali dulu sebelum mengecek kondisi yang dilakukannya gitu. Kesimpulannya, PHP adalah bahasa server-side yang sangat dinamis untuk mengolah logika dan membuat ditampilkan sebagai HTML di browser. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.